Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Al-Aswad. Pertanyaan pertama, mafhumu ilmu al-aswad wa furu'uhu wa makanatuhu wa ahamiyatuhu fid dirasatil lugawiyyah. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari ilmu aswad. Ilmu aswad bisa juga kita sebut sebagai fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi juga mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Nah, di sini ilmu aswad atau bisa kita sebut fonologi itu suatu teori atau pembahasan yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa dari mulai proses terbentuknya dan perubahan-perubahannya. Lalu ilmu aswad itu ada cabang-cabangnya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ilmu aswad terbagi berdasarkan bunyi dan fungsinya. Berdasarkan bunyi dan fungsinya itu, ilmu aswad terbagi menjadi 2, ada fonetik dan fonemik. Fonetik itu merupakan ilmu yang membahas bunyi berdasarkan lafaznya saja, tanpa memedulikan makna atau fungsinya. Berbeda dengan fonemik, fonemik itu merupakan ilmu yang mempelajari bunyi dengan memperhatikan fungsi dan maknanya. Makanya sudah jelas perbedaan antara fonetik dan fonemik. Kalau fonetik berdasarkan lafaznya saja, tapi kalau fonemik dari makna dan fungsinya. Lalu ada ilmu aswad terbagi berdasarkan objek kajian bahasa, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ilmu bunyi deskriptif, dan yang kedua ada ilmu bunyi normatif atau perspektif. Lalu yang ketiga ada pembagian ilmu aswad itu berdasarkan segi perjalanan suara dalam berbicara. Ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ilmu aswad nutki, di mana nutki ini mempelajari suara-suara dari sisi artikulatoris dan psikologi. Contohnya dalam aplikasi pengucapan dalam pengucapan. Jadi kalau yang nutki ini mempelajari suara dari cara suara itu keluar atau sistem artikulasi. Yang kedua itu ada ilmu aswad akuistik, yaitu mempelajari suara dari sisi fisika atau akuistik yang bercontohkan dalam arahan suara yang berpindah dan merambat pada angin. Jadi kalau yang akuistik ini lebihnya mempelajari suara dari sisi fisikanya. Lalu yang ketiga itu ada ilmu aswad stimai, atau biasa kita sebut audiotoris, di mana kalau sisi audiotoris ini itu berdasarkan pendengaran, mempelajari suara berdasarkan dari pendengaran seseorang. Selanjutnya membahas tentang kedudukan ilmu aswad. Kedudukan ilmu aswad ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kedudukannya sebagai memberikan penjelasan dalam pembelajaran sorof atau bisa kita sebut morfologis. Yang kedua, kedudukannya itu dapat memberikan keterangan untuk pembelajaran nahwu atau nahwiyah. Nah, jadi ilmu aswad dari poin pertama dan kedua, kedudukannya itu membantu dalam pelajaran sorof dan nahwu. Poin yang ketiga, dalam pembelajaran makna kalimat atau semantik. Nah, ilmu aswad ini kedudukannya itu dapat memberikan pelajaran makna kalimat atau bisa kita sebut semantik. Lalu yang terakhir, kedudukan ilmu aswad itu sebagai memberikan pemahaman untuk kajian leksikologi dan leksikografi. Sudah jelas karena ilmu aswad itu membahas tentang bunyi, maka kedudukannya itu sangat berpengaruh. Contohnya dalam pelajaran nahwu, sorof, ilmu semantik ataupun leksikologi atau leksikografi. Nah, selanjutnya tentang ahamiyatu ilmu aswad atau urgensi dari ilmu aswad.
terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama itu pelafalan. Maksudnya ilmu aswat itu sangat penting dalam pelafalan suatu kata, sehingga orang yang mempelajari ilmu aswat itu akan mengetahui cara pelafalan suatu kata. Yang kedua itu fungsional, di mana seseorang jika mempelajari ilmu aswat itu akan memberikan fungsi makna dari kata tersebut. Jadi jika kita mempelajari ilmu aswat, kita bisa tahu makna dari suatu kalimat. Lalu yang ketiga itu pembelajaran. Nah, ilmu aswat dapat memberikan kita akses pembelajaran ke pembelajaran yang lain, seperti dalam pembelajaran linguistik. Kita bisa mengembangkan bahasa-bahasa atau bunyi-bunyi suatu kata itu dalam teori yang lain. Jadi pentingnya ilmu aswat ini sangat penting dalam pembelajaran suatu teori, terutama bahasa. Karena tanpa adanya pembelajaran aswat, kita akan bingung mulai dari pelafalan kata, fungsi makna katanya, dan akses pembelajaran ke teori yang lain. Pertanyaan kedua yaitu as-saut lugawi wa kaifa hudutsu, yaitu apa itu bunyi linguistik atau bunyi bahasa dan bagaimana pengucapannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang as-saut lugawi atau bunyi bahasa. As-saut lugawi yatimmu intajahu an tariqin jihazun atlaqu alaihi al-muhdatsun ism jihazun nutqi. Nah, di sini saut lugawi atau bunyi bahasa itu merupakan suatu bunyi yang dihasilkan oleh suatu alat. Nah, biasanya orang-orang modern ini menyebutnya itu alat ucap atau organ bicara. Selanjutnya itu kaifa hudusuhu, bagaimana terjadinya suatu bunyi bahasa itu. Nah, bunyi bahasa itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu sumber energi, di mana yang dimaksud sumber energi ini merupakan gaya, gerakan atau benturan yang menyebabkan benda bergerak atau bahkan bergetar. Jadi jika kita mengeluarkan suara, kenapa bisa terjadi? Salah satunya karena sumber energi, yaitu sebuah gerakan atau gaya atau benturan yang menyebabkan suatu bunyi. Yang kedua yaitu tubuh bergetar atau benda yang bergetar, di mana benda yang bergetar ini biasanya dilambangkan oleh benda-benda yang bergetar karena adanya gerakan tadi dari sumber energi yang tadi. Yang ketiga, bunyi bahasa itu terjadi karena ruang resonansi, di mana ruang resonansi itu merupakan medium gas, cair, atau padat tempat bunyi yang dipancarkan benda yang bergetar itu berosilasi, dan inilah yang membuat bunyi itu dapat didengar. Jadi kalau ruang resonansi ini itu medium gas cair, di mana tempat bunyi itu dipancarkan oleh benda yang bergetar, maka terjadilah suatu bunyi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jihazun nutqi wa a'dha'uhu, yaitu kita membahas tentang alat ucap dan pembagian-pembagiannya. Nah, apa sih alat ucap dan organ bicara? Alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara 2 bibir dan 2 paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, kalau suatu bunyi bahasa itu dihasilkan oleh suatu alat yang bisa kita sebut jihazun nutqi atau alat ucap. Nah, ini dia, alat ucap itu menghasilkan sebuah bunyi bahasa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagian-bagian dari organ bicara. Nah, bagian alat ucap atau organ bicara itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada paru-paru, pipa udara, tenggorokan, rongga di atas kerongkongan, lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir. Jadi totalnya ada 8 bagian organ bicara. Yang pertama itu ada paru-paru. Paru-paru itu merupakan
jika kita mengeluarkan bunyi dalam satu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, itu udaranya itu dihasilkan dari paru-paru. Terus yang kedua ada pipa udara. Nah, pipa udara ini sebagai saluran utama keluarnya udara dari paru-paru. Yang ketiga itu ada tenggorokan. Nah, tenggorokan ini merupakan makhraj dari beberapa bunyi dalam bahasa Arab dan berfungsi mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Lalu yang keempat itu rongga di atas kerongkongan, di mana rongga di atas kerongkongan ini merupakan titik dengung yang merupakan bagian yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara di tenggorokan. Lalu yang kelima ada lidah. Lidah itu sebagai alat artikulasi utama yang berperan dalam pembentukan bunyi bahasa. Lalu yang keenam, langit-langit mulut. Nah, langit-langit mulut ini merupakan sebagai tempat bertemunya udara dengan lidah untuk membentuk berbagai bunyi bahasa. Yang ketujuh ada gigi. Gigi itu sebagai alat artikulasi yang membantu dalam pembentukan bunyi ketika udara keluar dari rongga mulut. Lalu yang terakhir ada bibir. Bibir itu berperan penting dalam pembentukan bunyi dan pengucapan huruf secara jelas. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan keempat, yaitu tausiful aswat bihasbi makharijiha wa sifatiha. Saya akan membahas tentang sifat-sifat suatu huruf bahasa Arab dari alif sampai ya. Nah, sekarang saya akan membahas dari sifat-sifatnya dari mulai huruf ba sampai ya. Yang pertama itu ada huruf ba. Syafawi, infijari, majhur dan merokok. Syafawi adanya di bibir, infijari itu adanya udara yang keluar sedikit, majhur itu tidak bergetar, merokok tipis. Jadi ba adanya di bibir, infijari tidak bergetar. Adanya udara yang keluar. Ba adanya udara yang keluar, majhur itu tidak bergetar. Ba merokok tipis. Ba. Lalu yang kedua ta, asnani, mahmus, infijari, merokok, yaitu adanya di gigi, mahmus itu bergetar, infijari adanya udara yang keluar sedikit, lalu merokok tipis. Ta di gigi, mahmus bergetar, ta. Infijari adanya udara yang keluar sedikit, ta. Merokok tipis, ta. Lalu sa, asnani ada terjadinya di gigi. Ihtikaki yaitu adanya gesekan, mahmus bergetar, merokok tipis. Sa ada di gigi, ihtikaki gesekan. Sa adanya gesekan, mahmus bergetar. Sa merokok tipis. Sa. Lalu jim. Jim itu gori, muzdawaj, majhur, merokok. Itu adanya di lidah. Muzdawaj itu gabungan letupan atau gesekan. Nah, majhur itu tidak bergetar, merokok tipis. Jim adanya di lidah, ja. Muzdawaj adanya gesekan dan letupan, ja. Majhur tidak bergetar, ja biasa, merokok tipis, ja. Nah, lalu yang ha itu halqi adanya di tenggorokan. Ihtikaki itu adanya gesekan, ha. Mahmus itu bergetar, ha. Merokok tipis. Lalu ada kho itu toboko. Ihtikaki, mahmus, merokok, yaitu adanya di pangkal lidah. Ada di pangkal lidah. Ihtikaki itu bergetar. Ihtikaki itu tidak adanya gesekan. Mahmus itu bergetar dan merokok tipis. Jadi kho di pangkal lidah, ihtikaki adanya gesekan, kho. Mahmus tidak adanya bergetar, kho, dan tipis, kho. Lalu dal terjadi di asnani, lafwi, infijari, majhur dan merokok. Adanya di gigi, dal. Terus laswi dan lidah. Jadi gigi dan lidah itu bersentuhan, dal.
dal, antara gigi dan lidah itu bersentuhan. Lalu infijari, adanya udara sedikit yang keluar. Dal, majhur itu tidak bergetar, jadi dal, da, merokok tipis, da. Nah, selanjutnya huruf dal. Dal itu asnani, ihtikaki, majhur, dan merokok, yaitu terletak di gigi, ihtikaki bergesekan, majhur itu tidak bergetar, dan merokok tipis. Jadi dal adanya di gigi, ihtikaki itu adanya gesekan, dal majhur tidak bergetar, dal merokok tipis. Lalu ro, huruf ro, laswi itu adanya di gusi atau lidah. Terus mutawasit pertengahan ya. Majhur itu kan tidak bergetar, merokok tipis, jadi ro adanya di gusi atau lidah, ro. Mutawasit di tengah, majhur tidak bergetar, ro merokok tipis. Lalu huruf zai, asnani terletaknya di gigi, laswi itu di gusi atau lidah, ihtikaki adanya gesekan, majhur tidak bergetar dan merokok. Jadi za di gigi, di gusi atau lidah, terus ada gesekan, za majhur tidak bergetar, merokok tipis. Lalu huruf sin adanya terletak di gigi, asnani, sin, terus laswi di gusi atau lidah, ihtikaki gesekan, mahmus itu bergetar, merokok, jadi sa bergetar. Terus sa itu tidak adanya gesekan. Lalu shin, sya itu gori, yaitu terletak di lidah ya, gori. Ihtikaki itu gesekan, mahmus itu bergetar dan merokok tipis, sya. Lalu sod itu asnani adanya di gigi, laswi itu di gusi atau lidah, ihtikaki itu gesekan, mahmus itu bergetar, dan mufakham itu tebal. Jadi sod tebal, adanya gesekan, bergetar, dan di gusi atau lidah, dan adanya di gigi, sod. Lalu huruf dod di gigi, dod laswi itu di gusi atau lidah, infijari tidak infijari itu adanya udara yang keluar sedikit, dod, do majhur itu tidak bergetar, do mufakham tebal, do gitu. Lalu huruf to itu asnani, ihtikaki, mahmus, infijari, mufakham itu adanya di gigi, ihtikaki itu gesekan, mahmus itu bergetar, infijari itu ada udara yang keluar sedikit, dan mufakham tebal. Jadi to di gigi, adanya gesekan, adanya udara yang keluar dan tebal, to. Lalu zo adanya di gigi, terus adanya gesekan, majhur ada yang keluar sedikit, majhur itu tidak bergetar, mufakham tebal, jadi zo. Lalu ain, ada halqi, ihtikaki, majhur, merokok, halqi adanya di tenggorokan, ain ihtikaki bergesekan, ihtikaki, ain majhur ada udara, majhur itu tidak bergetar, ain merokok tipis. Lalu go tabuko yaitu di pangkal lidah, go ihtikaki gesekan, go majhur ada tidak bergetar, go merokok tipis. Lalu fa adanya di syafawi, di bibir, fa. Terus di gigi juga fa, jadi antara bibir dan gigi itu nempel, fa. Ihtikaki itu gesekan, bergesekan, jadi fa, mahmus bergetar, fa dan tipis. Lalu huruf qaf, laswi yaitu di gusi, tapi di gusinya itu berdekatan dengan lidah, mahmus bergetar, infijari adanya udara yang keluar sedikit, lalu tipis, ko. Lalu kaf, tabuko itu lidah ya, tabuko itu lidah, tabuko itu pangkal lidah, kaf. Infijari itu adanya udara yang keluar sedikit, mahmus itu kan bergetar, lalu merokok tipis, jadi kaf.
kaf adanya di pangkal lidah. Infijari ada udara yang keluar sedikit. Kaf mahmus bergetar kaf dan merokok tipis. Nah, selanjutnya itu huruf lam itu laswi, terletaknya di gusi atau lidah. Terus di pinggirnya tuh la, di janib di pinggirnya. Terus mutawasit di pertengahan. Majhur itu tidak bergetar, merokok tipis, jadi lam tidak bergetar dan tipis, lam, dan adanya di gusi atau lidah. Lalu mim itu ada syafawi, mutawasit, majhur, merokok, yaitu terletaknya di bibir. Mim mutawasit di tengah, majhur itu tidak bergetar dan merokok tipis, jadi mim. Lalu huruf nun laswi, gusi atau lidah. Lalu mutawasit di pertengahan. Majhur itu tidak bergetar dan merokok tipis, jadi nun. Na laswi, tidak di antara gusi atau lidah. Terus tidak bergetar. Na tipis, na. Wawu, lalu huruf wawu syafawi, mutawasit, majhur, merokok. Syafawi yaitu di bibir, wawu. Di tengah, majhur tidak bergetar, merokok tipis, wawu. Lalu huruf ha, hanjari, ihtikaki, mahmus, merokok. Ha ini ha besar ya. Hijari yaitu ada di kerongkongan. Ihtikaki itu gesekan, ha. Lalu mahmus itu bergetar, ha tapi tipis, ha. Lalu huruf hamzah a hanjari di kerongkongan. Infijari, mahmus, merokok, yaitu adanya udara yang keluar sedikit. Mahmus itu bergetar dan merokok tipis, a. Nah, lalu yang terakhir huruf ya, yaitu gori, mutawasit, majhur, merokok. Gori itu di lidah ya. Mutawasit di tengah. Majhur itu tidak bergetar. Majhur itu tidak bergetar, merokok tipis, jadi ya adanya di lidah, ya. Terus tidak bergetar, ya, dan tipis, ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab dari 4 pertanyaan yang tadi. Semoga bisa bermanfaat dan maaf jika banyak kekeliruan dalam kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.